Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Saudara-saudari Beraya Reja Rahasia semuanya dimanapun berada, saudara-saudari Beraya Sanggama. Bertemu lagi dengan saya, Reja Rahasia, dan kali ini saya akan menawarkan sebuah referensi berpikir, olah pikir mengenai pemborosan energi. Sampah-sampah energi atau limbah-limbah energi yang saat ini memang sudah banyak ya penyampaian juga pembahasan mengenai energi. Nah, bagaimana menurut Reja Rahasia, tanggapannya seperti apa, lalu apa yang disebut sampah energi, mendaur ulangnya seperti apa, membuangnya bagaimana, dan lain sebagainya, kita bahas di konten ini. Tapi sebelumnya silahkan subscribe, nyalakan logo lonceng, like, komen, dan share. Hatur nuhun, terima kasih. Arigato, matur sembah nuhun yang sudah menyaksikan sampai detik ini, menunggu apa yang akan saya sampaikan soal pemborosan energi. Kita bicara dulu soal energi dulu ya. Kalau menurut Reja Rahasia, ketika kita berbicara energi, maka di situ sudah lengkap ada frekuensi dan vibrasi, dan ada elektro. Makanya energi itu secara simple, saintifik, data dari penemuan orang barat ya yang bisa kita adaptasi, energi itu adalah elektromagnetik. Jadi di situ ada kelistrikan, ada kemagnetisan. Nah, di magnetik ini ada dua kutub, positif dan negatif. Nah, itu adalah kutub daya tarik, daya tolak. Itu adalah kutub frekuensi vibrasi. Jadi ketika bicara frekuensi vibrasi sudah pasti ada di energi. Ketika bicara energi sudah pasti melibatkan frekuensi dan vibrasi. Makanya ketika bicara emosi gitu ya, berawal dari emotion, pergerakan energi gitu, maka emosi itu adalah satu landasan, satu awal gitu ya, yang menyebabkan hadirnya sampah energi, limbah energi dari emosi, sedih, marah, dendam, benci, kekecewaan, kekosongan, kekurangan di diri, ketidakmencapaian apapun yang tidak sesuai dengan harapan, keinginan, itu jadi sampah. Dan sampah energi ini bisa jadi melimbah ketika tidak didaur ulang atau tidak dibersihkan, tidak dibuang sesuai pada tempatnya. Dan sampah energi itu menumpuk limbah kita itu sejak dari kita mulai balita. Jadi sampah energi yang utama, yang pertama adalah dari pola asuh orang tua. Belum lagi ketika kita tumbuh menjadi remaja, dari lingkungan, ketika terlibat asmara, ada ketertarikan lawan jenis, ketika sudah berangsur ke dunia kerja, ada pencapaian secara ekonomi, secara hubungan rumah tangga, pertemanan, yang banyak menimbulkan kesedihan, dendam, benci, marah, kecewa, itulah sampah energi. Dan salah satu pemborosan energi adalah ketika kita memiliki kebencian, kekecewaan, kemarahan yang terus-menerus bertahun-tahun. Itu energi kita boros. Dan kita terkuras. Dan itu sudah menjadi toksik bagi diri kita. Dan kita sudah menjadi racun, sudah menjadi limbah. Atau jadi pembuangan sampah sendiri. Atau menjadi sampah sendiri. Sekarang kalau kita bayangkan nyamannya orang menjadi sampah sehingga dia tidak sadar mencium sampah, bahkan memakan sampah itu sendiri. Karena sampah tidak pernah bisa menyebut orang lain sampah. Bahkan sampah bisa tidak mengenal dirinya sampah, malah menyebut orang lain sampah. Akhirnya terjadilah sifat-sifat atau penyakit-penyakit seperti NPD, narsistik, gitu ya. NPD, narsistik itu kan, kalau NPD pasti ada, kalau ada permasalahan, persoalan yang kecil itu pasti dilebih-lebihkan. Dia akan selalu menjadi
playing victim, yang selalu merasa disakiti, dikecewakan, dia selalu tidak mendapatkan apapun yang tidak diinginkan, dia selalu diperlakukan tidak adil, itu NPD. Gitu. Narsistik itu hampir sama dengan NPD, malah kalau narsistik dia sama sekali tidak mengenali dia adalah sampah, gitu ya. Jangankan dia memiliki sampah, dianya sampah pun tidak dikenali. Maka orang yang narsistik itu biasanya pasti merasa benar sendiri, paling benar, paling bisa menentukan orang yang salah. Bahkan ketika kesalahan yang bermula dari diri dia mengakibatkan sebuah persoalan, dianya merasa itu bukan dari dia. Itu tandanya. Salah satu tandanya juga, banyak di antara kita yang ketika dalam kehidupan selalu bertemu masalah. Pindah ke sini ada masalah, pindah ke sana lingkungan ada masalah, kelompoknya ada masalah, lalu kita menyalahkan lingkungan, kelompok. Padahal ketika kita berhadapan dengan siapapun selalu bertemu dengan masalah, jangan-jangan kamu sendiri adalah masalahnya, karena kamu sendiri sampah limbah itu. Maka ketika kita marah, sedih, itu perlu dilepaskan, perlu daur ulang, agar tidak terjadi pemborosan energi. Apalagi ketika berbicara energi, pertukaran, menularnya, penyakit psikis, emosional, baik itu fisik, dari energi. Kita ditentukan oleh 5 orang terdekat dengan kita. Dan energi kita akan selalu terpengaruh, terpapar, atau tertular dengan energi orang lain. Sehingga dapat terjadi suatu hal, ketika kita ngobrol, curhat dengan orang lain itu selesai masalahnya, kita yang mengalami masalah. Berarti energi kita sudah boros, sudah tekor diambil oleh seseorang itu. Dan bertukarlah sampah-sampahnya ke kita. Akhirnya kita mengalami permasalahan yang orang lain dulu yang kita bantu. Seperti itu. Karena kita tidak punya shield atau pelindung daur ulang sampah. Teknik melebur sampah. Dan ketika sampah itu dikumpulkan tanpa dibuang, sama seperti handphone, laptop, bisa ngehang. Itu berbahaya, bisa berpengaruh kepada perangkat-perangkat diri kita yang lain. Dan bisa terjebak pada ilusi, delusi, skizofrenia, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan sampah, energi, daur ulang, pembuangan. Oleh karena itu saya datang lagi, muncul lagi di YouTube, dan saya menawarkan sebuah aktivasi astra kejiwaan, bimbingan langsung untuk mengolah limbah sampah tersebut, mendaur ulang sampah tersebut secara berkala, secara berproses. Infonya sudah saya bagikan ya, ada di kanal YouTube, ada di Instagram saya, ada juga di TikTok ya. Nanti yang belum follow boleh ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook juga. Kita ngobrol dengan seseorang saja itu terjadi pertukaran energi. Maka kita sangat penting dan perlu mengenali si energi diri. Sehingga kita meminimalisir tertular atau terpengaruh energi orang lain. Dan perlu menguasai atau ada punya teknik untuk meleburkan sampah, mendaur ulang sampah. Agar kita tidak menjadi pembuangan sampah yang tidak bisa di-recycle. Karena setiap pembuangan sampah pun pasti ada cara merecycle-nya kan. Nah, kalau yang sudah toksik, sampah toksik itu tidak bisa daur ulang, itu harus dilebur. Dan numpuknya sudah sejak saat dari kecil, dari keluarga. Dan banyak di kehidupan negara berbangsa ini, masyarakat yang hanya menambah sampah. Bahkan kata-kata puitis, kalimat yang bijaksana, seolah-olah kalimat katanya adalah positif, itu malah memberi sampah. Dan kita menganggap itu kalimat positif, padahal yang terjadi kita memberikan yang negatif. Maka perlu untuk kita menyadari energi, memiliki penyembuhan mandiri, menyadari, mengenali energi. Nah, itu semua nanti saya bimbing langsung di kelas bimbingan Astra Kejiwaan. Untuk informasi lebih lanjut, daftar dan sebagainya bisa hubungi Kang Rudi, ada di bawah di deskripsi nomor teleponnya ya. Ada pertanyaan? Mungkin bisa dikasih contoh salah satunya tadi kalimat yang baik, ucapan atau apapun lah istilah.
tapi malah justru di situ malah nggak positif tapi negatif gitu kan. Oh, yang jadi malah jadi sampah ya. Seperti ini misalnya, kalau ada yang curhat gitu kan, setelah menghadapi sesuatu masalah segala macam, yang sabar ya, semangat ya, kamu kuat kok. Itu kan seolah-olah adalah positif kan? Padahal secara hormon energi itu negatif, menurunkan, mendowngrade-kan. Gitu. Apalagi untuk orang yang tidak meminta untuk diberikan tanggapan. Kayak contoh misalnya kita tuh pas ditinggalkan meninggal seseorang, kitanya udah kuat nih, udah tegar gitu. Tapi ketika ada orang datang, yang sabar ya, tiba-tiba diri kita hormon menurun kayak, iya, jadi inget. Gitu, kayak misalnya yang kuat ya, saya tuh nggak kuat sebenarnya mah, saya tuh, nah kan jadi gitu. Makanya terkadang kalau dalam ajaran yang moyang kita, ketika ada yang meninggal itu dirayakan dengan perayaan, tarian-tarian atau apa segala macam gitu, diantarakan dengan sukacita, agar yang kalau memang si diri orang itu sedang downgrade gitu kan, tidak termotivasi atau tidak, energinya menurun jadi naik. Itu contohnya. Ada faktanya juga ketika waktu itu saya lihat berita di Instagram, ada seorang remaja yang kena pembulian bertahun-tahun, hanya dia depresi, masuk rumah sakit, lalu akhirnya meninggal. Dan di situ saya mendengar ada kalimat dari paman atau kerabatnya yang bahwa, yang sabar aja, terima semuanya dengan ikhlas gitu, bahwa semua itu menjadi sebuah ladang pahala atau ibadah, maafkan mereka gitu. Nah itu kan seolah-olah positif ya. Padahal secara hormon itu menurunkan. Seperti itu. Jadi si sampah tidak keluar. Karena tekanan mental, emosional yang begitu membludak, harusnya dia keluar aja. Kata-kata makian, tangisan, teriakan gitu. Agar keluar, terilis. Tapi dengan kalimat itu justru malah menurunkan si energi. Sel mitokondria penghasil energi malah tidak terproduksi. Akhirnya meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Dia sebagai cover gitu aja. Cover akhirnya. Jadi kalimat wejangan yang seolah puitis, menenteramkan pikiran, menyejukkan, itu sama sekali tidak membantu menyembuhkan. Ya hanya sesaat gitu kayak. Ya sesaat. Meredam aja secara pikiran, oh ya. Tapi apakah kita tahu dan mengenal kalau pengalaman pribadi dulu ketika mengalami sebuah masalah, yang kuat ya gitu. Oh malah nggak kuat di sini, malah bergejolak. Gitu. Ketika kita misalnya sedang kuat, yang sabar ya kehidupan memang gitu. Nanti juga seiring waktu ada jawabannya, selesai. Di sini kan malah muncul waktu kapan waktunya, mau ngoceh-ngoceh kan segala macam. Malah jadi begitu. Tapi kalau tidak dibahas apapun, ketika kita ada yang meninggal segala macam, gitu kan, tidak ada kalimat apapun, sabar ya, yang kuat ya, tidak ada begitu. Tapi kita ngobrol yang lain aja, penuh sukacita, bahagia gitu. Maka itu secara otomatis energi meningkat. Tapi itu semua kan kita terbentur dengan moralitas, dengan kesosialan atau kepercayaan keyakinan di masyarakat yang ada. Akhirnya kita jadi orang yang tidak empati. Ada yang meninggal, oh yaudah, nggak apa-apa. Dia mau udah tenang. Nah, lebih baik seperti itu, minimalisir. Udah tenang dia mah, yang udah meninggal udah beres, tenang. Kitanya belum jelas meninggalnya kapan, kenapa. Jadinya kan, ya juga ya, bangkit kan, gitu. Malah cenderung kalau di antara kumpulan kita, obrolan kita kan, kalau ada yang tersakiti, ada yang kecewa, berarti ketawain, doedek, gitu. Dikupas terus tuh, dihantam terus titik terlemahnya, gitu. Jadi kalau ada misalnya salah satu limbah sampah energi itu lah, ini tipis, mas. Kayak misalnya, nggak apa-apa, aku biarkan aku memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian kepada orang itu. Walaupun aku tidak diberikan cinta dan kasih sayang seperti dia inginkan. Karena aku tetap yang istimewa akan kalah sama yang selalu ada, kan gitu. Padahal kalau itu ketemu dengan energi yang seperti kita sampaikan, iya, sebenarnya kamu mah hanya ada saat dibutuhkan saja. Tapi kalau yang istimewanya ada, kamu jadi tidak ada, kan gitu, kan gitu.
Akhirnya kan jadi tidak berusaha menutupi diri, kelemahan diri, akhirnya tersadar bahwa nggak perlu begitu ya, ngapain saya begitu. Kalau kita mau memerdekakan, ya perdekakan diri sendiri dulu, bahagiakan diri sendiri dulu. Seperti itu contohnya. Tapi yang disebut sampah ya Mas ya, disebut dengan sampah, bisa diambil kesimpulan di situ berarti kenangan. Kenangan, ya. Baik kenangan itu baik Atau buruk, ataupun buruk, yes. Ataupun sedih. Karena itu dualitas kan, raga ini tidak bisa lepas dari dualitas, dualisme. Makanya kita harus tiga tengah kalau di Jawa Barat, netral, atau di istilah agama Islam syirotol mustaqim, di tengah-tengah, nggak kiri nggak kanan, nggak surga nggak neraka gitu, nggak baik nggak buruk, nggak sedih nggak bahagia, nah, di tengah-tengah. Kenangan, kenapa kita ada kebencian sama seseorang? Karena kenangan kita terhadap kejadian tersebut yang sudah lewat. Artinya kita tidak pada kesadaran saat ini detik ini. Contoh misalnya, saya mengalami perceraian 2 tahun yang lalu. Kalau saya masih ada kenangan tentang mantan istri, mantan mertua, segala macam, kenangan yang buruk, benci. Sampai sekarang, gitu misalnya. Ini kan ada kenangan. Tapi kalau kenangannya hilang, atau wasak dari karma itu hilang, nggak ada. Malah dalam metode samadhi kita gitu, ada yang sampai ketika mengingat nama udah lupa namanya. Ada metodenya gitu. Dengan olah nafas segala macam, sebutin namanya, panggil kejadiannya, kenangannya penuhin segala macam, ada, simpan, rasakan, buang. Ada metodenya. Nah, itu yang nanti di aktivasi asa kejiwaan saya juga bagikan ke para peserta. Jadi karena ada rahasia sekarang lebih banyak praktek gitu ya. Jadi tapi perlu juga sih penyampaian seperti ini untuk menyampaikan pengetahuan. Kalau dulu kan pengetahuan toh penyampaian gitu kan. Tapi tindakan nyata praktek langsung tidak ada. Nah, saat ini dilengkapi. Ada penyampaian, ada juga praktek nyata. Jadi bagaimana caranya? Cara mah praktek dan teknik langsung. Jadi kalau pengen cara, pengen teknik, ikuti aktivasi astra kejiwaan. Ada pertanyaan lagi? Cukup, itu saja sementara mungkin ya. Nanti kalau saudara-saudari pada semua ada pertanyaan yang perlu saya jawab lewat konten, tulis di kolom komentar. Hatur nuhun yang sudah menyaksikan, mendengarkan, ini boleh dikaji, boleh diolah kembali, hanya sebuah referensi dari Raja Rahasia. Bahagia, sejahtera, damai sentosa, panjang umurnya, berlimpah serta mulia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun senang. Sampurasun. Salam damai seluruh alam.